Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai bab 3 ya, yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tetapi submaterinya berbeda. Nah, yang sekarang ini submaterinya adalah ayat-ayat dan hadis tentang perilaku jujur. Mengingatkan saja bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-8 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada setiap mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi, karena hanya dengan demikianlah mereka itu dapat sukses, kemudian memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat ataupun kerabat kita sendiri. Selanjutnya, dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian kita terhadap suatu kaum itu tidak boleh mendorong kita untuk memberikan persaksian yang tidak adil, yang tidak jujur, walaupun itu terhadap lawan kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridho Allah dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar dan jujur, selalu mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran. Dan janganlah sampai bergabung dengan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Nah, kemudian kita akan membahas satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikumu bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu 'indallahi kadzdzaba. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke daerah Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat, ini ada yang bernama Ka'ab bin Malik, dia mangkir, tidak mau ikut pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena dia sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Menurutnya hari itu ia justru sedang dalam keadaan yang sehat dan prima, bahkan lebih prima dari hari-hari yang sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah, sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah. Sekembalinya pasukan Rasulullah ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah, kemudian berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasul pun menjadi murka. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Ia pun kemudian dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti layaknya bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Ka'ab bin Malik benar-benar menyesal, kemudian dia bertaubat terhadap perbuatannya. Ternyata setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab dan 2 orang lainnya. Ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Demi Allah, tidak ada nikmat terbesar dari Allah setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruknya perkataan." Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Ingat ya, selalulah bersikap jujur, karena itu yang akan membawamu menuju kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Bagi kamu yang memerlukan catatannya, silahkan lihat di deskripsi. Bagi yang ingin melihat pembelajaran sebelum atau sesudah pembelajaran yang sekarang, kamu boleh lihat di playlist. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.